warahmatullahi wabarakatuh. Saya Erwin Krisna Winata dari Dinas Pertanian Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, mewakili Kepala Dinas Pertanian. Dalam hal ini ingin menyampaikan pendapat atau komentar terkait dengan upaya pengembangan pemerintah Provinsi Bangka Belitung dalam pengembangan lada. Jadi yang perlu diketahui bersama bahwa saat ini pemerintah provinsi melalui Dinas Pertanian memang sudah berupaya untuk mengembalikan kejayaan lada sebagaimana juga diamanatkan oleh pemerintah pusat, di mana Bangka Belitung adalah salah satu sentra pengembangan lada secara nasional. Untuk ini pada saat ini fokus bantuan atau pengembangan pemerintah provinsi yaitu dalam bentuk bantuan bibit lada yang dari tahun 2018 kemudian dilanjutkan tahun 2019, kemudian di tahun ini 2020 masih kita upayakan kegiatan-kegiatan pengembangan lada, di antaranya yaitu perluasan, rehabilitasi dan intensifikasi. Nah, untuk kegiatan ekstensifikasi dan rehabilitasi ini fokus kita bantuan itu berupa bantuan bibit lada siap tanam. Nah, harapan kami bahwa bibit ini bisa dimanfaatkan secara baik oleh para petani kita sehingga dapat membantu meningkatkan angka produksi dan produktivitas yang selama ini kita ketahui kita masih perlu upaya-upaya peningkatan teknologi untuk peningkatan produksi dan produktivitas. Dan upaya ini sebenarnya dapat kita capai atau dapat kita lakukan jika kemudian para petani dapat melaksanakan GAP atau Good Agriculture Practice sebagaimana yang sudah disampaikan oleh para peneliti, kemudian dari kementerian, bagaimana sebenarnya upaya-upaya cara menanam atau cara budidaya lada yang baik dan benar. Dan ini tentunya harus kita laksanakan apabila kita ingin kemudian mengembalikan kejayaan lada di tengah tantangan dan permasalahan yang sangat tinggi saat ini kita hadapi. Nah, yang pertama mungkin kita tahu bahwa tingkat produktivitas lada kita masih rendah, yaitu hanya sekitar 0,6 sampai 0,7 kg per pohon. Kemudian juga tantangan penyakit yang masih tinggi, dalam hal ini adalah penyakit busuk pangkal batang, penyakit kuning. Nah, upaya-upaya ini dapat kita tekan apabila kemudian petani bisa mengikuti GAP tadi secara menyeluruh. Nah, sebagai tahap awal yang perlu kami sampaikan bahwa kita mengharapkan petani bisa melakukan praktek-praktek budidaya pertanian berkelanjutan. Ini yang kita harapkan. Nah, ini dapat dilakukan apabila memang kemudian petani bisa mengikuti anjuran-anjuran yang disampaikan oleh pemerintah. Di antaranya salah satunya yaitu penggunaan tajar hidup, penggunaan bibit bermutu, kemudian pengendalian hama secara terpadu, kemudian lahan menetap, kemudian penggunaan pupuk organik. Kemudian setelah sertifikasi dilakukan penyerahan bibit kepada petani. Di label dulu baru diserahkan. Oke, tolong dijelaskan. Oh iya, terima kasih atas waktu yang disediakan. Dan jadi perlu sampaikan di sini bahwa
untuk standar mutu benih lada dalam polybag itu sudah diatur oleh pemerintah. Ya, jadi sudah ada standar minimalnya. Pertama saya sebutkan, pertama jumlah ruas itu minimal 5. Ruas minimal 5, kemudian daun juga minimal 5. Kemudian untuk tinggi tanaman itu minimal 20 cm. Setelah itu terakhir diameter. Diameter ini minimal 0,3. Jadi ini contoh yang memenuhi standar. Jadi bisa kita hitung daunnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang daun sudah tua. Kalau yang seperti ini mungkin penarawan patah mungkin tidak masuk hitungan, tapi itu secara tinggi itu mencukupi ya. Jadi kalau untuk tinggi ini kalau kita ukur pasti lebih dari 20 cm, mungkin nanti bisa kita ukur. Kemudian kalau untuk diameter nanti bisa kita ukur pakai sigmat, nanti bisa kita buktikan bahwa ini yang seperti ini contoh yang memenuhi standar, nanti kita ukur. Mungkin itu dulu sementara penjelasan dari kami. Terima kasih.